Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka 'ilma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali pada sore hari ini kita melanjutkan majelis rauhah kita dalam pembahasan ilmu fikih dalam pemahaman mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang lalu, melalui kajian kitab Al-Yaqutun Nafis karya Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, kita telah menyelesaikan pembahasan kitab Sunanul Wudu atau hal-hal yang dianjurkan dan disunnahkan di dalam wudu. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang lainnya, yaitu berkaitan dengan makruhatul wudu, hal-hal yang dimakruhkan di dalam wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala makruhatul wudu, hal-hal yang dimakruhkan di dalam wudu. Ya, makruh artinya sesuatu itu tidak disukai oleh syariat. Ya, jika dilakukan tidak berdosa, tetapi jika ditinggalkan maka berpahala. Ya, maka hal-hal yang makruh ini seyogyanya tidak dilakukan, meskipun hakikatnya dia tidak membawa dosa atau dianggap sebagai sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala makruhatul wudu'i katsiratun. Makruhatul wudu, hal-hal yang makruh di dalam wudu itu katsiratun, jumlahnya banyak. Ya, memang sangat banyak sekali hal-hal yang makruh di dalam wudu. Hakikatnya adalah umumnya berkaitan dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang disunnahkan di dalam wudu. Ya, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang disunnahkan di dalam wudu. Jadi hal-hal yang makruh dalam wudu itu banyak. Minha, di antara hal-hal yang makruh tersebut adalah tarkut tayamunu. Tarkut tayamun, tidak memulai membasuh dari bagian yang kanan. Ini khusus untuk anggota badan yang memiliki sisi kanan dan kiri. Ya, jadi kalau kita memulai berwudu, maka hendaknya memulai dari yang sebelah kanan. Jangan kiri dulu. Kalau kiri dulu, maka wudunya sah, tetapi hal itu makruh, ya, tidak disukai oleh syariat. Hal ini karena memulai dari yang sebelah kanan merupakan sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana yang diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ya, diceritakan oleh beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhut tayammunu fi wudu'ihi wa fi tarajjulihi wa fi tana'ulihi wa fi sya'nihi kullihi. Jadi Rasulullah SAW itu suka untuk memulai dari yang sebelah kanan dalam wudu, dalam menyisir, dalam pakai sendal, dan dalam seluruh urusan beliau. Ya. Jadi dalam setiap urusan kita, jika ada dua hal atau memiliki dua sisi kanan dan kiri, maka kita memulainya dari yang sebelah kanan. Ya. Pakai baju misalnya, kita tangan kanan dulu. Ya, pakai sepatu kanan, pakai sendal kanan, pakai kaos kaki kanan, menyisir kanan, membersihkan badan sebelah kanan dulu, potong kuku kanan dulu, ya, pakai celak kanan dulu, dan lain sebagainya. Setelah itu baru yang kiri. Tetapi kalau kita lepas baju, mulai dari yang kiri. Lepas sendal dari yang kiri. Lepas kaos kaki, celana, dan lain sebagainya, maka kita mulai dari yang sebelah kiri. Jadi merupakan kebiasaan Rasulullah SAW. Kenapa kita membiasakan yang sebelah kanan? Karena ya al-yaminu jihatus syaraf, karena kanan itu adalah
sisi yang mulia, sisi yang baik, maka kita memulai kebaikan dari yang sebelah kanan. Wa tarkul madmadati wal istinsyaqi. Ya, berikutnya yang makruh juga adalah tidak berkumur-kumur ya, di dalam wudu dan tidak melakukan istinsyaq, yaitu menyedot atau menghirup air ke rongga hidung lalu membuang kembali, atau istilahnya istinthar. Ya, istinsyaq dan istinthar ini dua perbuatan yang saling berhubungan. Jadi jika seseorang wudu tidak berkumur-kumur dan tidak membersihkan hidung, yaitu dengan cara tidak menghirup air ke dalam hidungnya dan mengeluarkannya kembali, maka wudunya adalah sah. Tetapi hal itu adalah perbuatan yang makruh, yang tidak disukai oleh syariat kita. Seharusnya ia berwudu dengan berkumur-kumur. Ya, kemarin telah disebutkan meskipun kumur-kumur itu sekedar memasukkan air ke dalam mulut tanpa diputar, ya, tanpa dikocok-kocok di dalam mulut kita, ya, maka itu sudah cukup kita melakukan berkumur-kumur. Ya. Dan berkumur-kumur ini adalah sunnah Rasulullah SAW yang selalu beliau lakukan. Bahkan dalam sebagian madhab, yaitu dalam madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal atau madhab Hambali, berkumur-kumur dan istinsyak ini hukumnya adalah wajib. Ya, berkumur-kumur dan istinsyak ini hukumnya adalah wajib. Di dalam madhab itu, dalam madhab Hambali, jika seseorang berwudu tetapi tidak kumur-kumur atau tidak istinsyak, maka wudunya tidak sah. Maka apa? Wudunya menjadi tidak sah, tidak baik wudunya. Harus dia ulangi kembali. Tetapi menurut mayoritas ulama, termasuk di dalam madhab kita, madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, berkumur-kumur dan membersihkan hidung itu hukumnya apa? Adalah sunnah, ya, sunnah. Tetapi jika ditinggalkan maka menjadi makruh, menjadi tidak bagus wudu yang kita lakukan, tidak sempurna wudu yang kita lakukan. Berikutnya waziyadatu 'ala tsalathi wan naqsu 'anha. Ya. Waziyadatu 'ala tsalathi, dan menambah basuhan lebih dari 3. Ya. Menambah basuhan lebih dari 3. Wan naqsu 'anha, atau mengurangi dari 3. Ya. Kalau menambah dari 3 bagaimana? 4 misalnya atau 5. Ya. Kalau kurang dia membasuhnya cuma 2 atau cuma 1. Ya. Memang di dalam wudu itu batas minimumnya untuk dikatakan sah adalah cukup membasuh dengan sekali basuhan. Tetapi yang dianjurkan adalah melakukannya sebanyak 3 kali. Karena itu pula yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana diceritakan dalam hadis Utsman, ya, yang menceritakan tentang wudunya Rasulullah SAW. Setiap kali beliau selesai melakukan basuhan disebutkan, dan melakukannya 3 kali. Ya, beliau melakukannya 3 kali. Ya. Wajah, tangan, dan lain sebagainya. Termasuk di dalam madhab Syafi'i adalah membasuh atau mengusap rambut atau kepala itu 3 kali. Ya, dan ini memang salah satu hal yang membedakan madhab Syafi'i dengan madhab yang lain. Dalam madhab yang lain mengusap rambut itu sekali, tapi dalam madhab Syafi'i tetap 3 kali. Ya, tetap 3 kali. Nah, menambah lebih dari 3 hukumnya adalah makruh. Menambah lebih dari 3 hukumnya adalah makruh. Itu meskipun air yang kita miliki sangat banyak, atau kita wudu di tempat yang sangat banyak airnya. Misalnya di mana? Kita wudu di sebuah sungai yang mengalir. Sungai yang mengalir itu kan nggak habis-habis, untuk wudu juga nggak bakal habis. Kita wudu di lautan, di pantai. Kalau kita wudu dari pantai nggak habis juga. Kita habis wudu, airnya jatuh lagi ke laut, nggak habis juga. Tetapi tetap saja hukumnya adalah makruh. Ya. Dan juga makruh ini berlaku jika kita yakin telah membasuh atau mengusap sebanyak 3 kali. Kalau kita masih ragu, ini sudah 3 atau masih 2. Kita ragu, sudah 3 atau 2. Ya. Maka kita tidak apa-apa mengusap atau membasuh tambahan. Karena kita masih ragu. Lagi pula memang dalam kaidah syariat,
kalau seseorang ragu di dalam sebuah jumlah bilangan dalam gerakan ibadah, ya, misalnya dia ragu, ini sudah dibasuh 3 atau 2, atau ada orang ragu, sholatnya ini sudah rakaat kedua atau rakaat ketiga, atau ada orang yang sedang tawaf ragu, apakah tawafnya ini sudah tawaf yang kelima atau yang keenam. Maka dalam semua keadaan seperti itu, orang itu harus mengambil hal yang meyakinkan, yaitu bilangan yang paling kecil. Kalau kita ragu membasuh wajah ini sudah 2 atau 3, maka yang menjadi patokan adalah 2. Kalau kita ragu di dalam sholat ini sudah 3 atau sudah 4 atau baru 3, maka yang menjadi patokan berapa? 3. Kalau lagi tawaf sudah 5 atau 6, maka yang menjadi patokan adalah 5, karena itu yang meyakinkan, ya. Nah, kembali lagi kepada wudu, jika kita sudah wudu dan yakin sudah 3, maka tidak boleh kita tambah menjadi 4 karena hukumnya makruh. Begitu juga kalau kita wudunya kurang dari 3, juga hukumnya adalah makruh, ya. Jadi sekali lagi, maka kita perlu untuk menjaga setiap basuhan atau usapan di dalam wudu kita itu berjumlah 3 kali dan tidak kurang darinya. Wal wudu'u minal ma'ir rakidi, ya. Dan berwudu dari air yang tergenang, yang sedikit, tergenang yang sedikit, ya, hukumnya adalah makruh, ya. Air yang dari yang tidak banyak, ya, yang tergenang. Kemudian yang berikutnya, wal wudu'u min fadlil mar'ati, wal wudu'u min fadlil mar'ati, dan berwudu bekas dari air yang tadi sudah dipakai oleh perempuan, ya, yang dipakai oleh perempuan. Jadi ada perempuan sudah berwudu pakai air itu, dia pakai sendiri lalu kita pakai, ya. Ya, lalu kita pakai, ya, maka hukumnya adalah makruh. Wal israfu fihi bisabbi, yang terakhir yang disebutkan di sini, wal israfu fihi, dan berlebih-lebihan di dalam menyiramkan air. Maksudnya apa? Kita misalnya wudu pakai keran, ya, kita ambil tangannya pakai kedua tangan begini. Jangan sampai keran itu dibiarkan hidup terus ngocor, ya, tangan kita begini terus, nggak kita pakai sampai airnya tumpah-tumpah. Nah, ini namanya berlebih-lebihan, ya. Termasuk juga kalaupun kita wudu itu di tempat yang airnya banyak. Biasanya kita wudu pakai ada pancuran yang ngalir dari sumber mata air di pegunungan. Airnya nggak pernah berhenti. Musim kemarau juga tetap masih mengalir. Ya, kita juga tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, tidak boleh berlebihan dalam berwudu. Ya, begitu juga sebenarnya tidak disebutkan di sini, kebalikan dari sini juga adalah tidak boleh terlalu hemat di dalam berwudu. Berhematnya bagaimana maksudnya? Kalau kita berwudu hukumnya makruh menggunakan air yang kurang dari 1 mud. Kalau kita wudu hukumnya makruh menggunakan air yang jumlahnya kurang dari 1 mud. 1 mud itu apa? 1 mud itu adalah sebuah ukuran. Dulu mud ini adalah ukuran untuk menimbang makanan. Jadi 1 mud itu kurang lebih adalah dua telapak tangan begini. Itu 1 mud, ya, 1 mud. Kalau dikonversikan atau dihitung dalam jumlah liter air, atau kita sebelum ke liter menuju gram dulu. 1 mud ini, ya, menurut pendapat sebagian ulama jumlahnya adalah 510 gram. 510 gram makanan. Ini ada pendapat demikian. Ada juga yang mengatakan selain itu, ada yang mengatakan 650, ada yang mengatakan 750 dan lain sebagainya. Ya, yang paling sedikit mengatakan adalah 510 gram. Ya, sebagaimana difatwakan oleh Syekh Ali Jum'ah, ya, mantan daripada Mufti Mesir. Ya.
dan beliau masih hidup sampai sekarang. Beliau menyebutkan di dalam salah satu kitab beliau bahwa ukuran 1 mud itu adalah 510 gram makanan. Kalau kita hitung dalam air dalam bentuk liter, kurang lebih adalah ya 510 mililiter. Kurang lebih 510 liter itu adalah 510 mililiter. 510 mililiter itu jadi kurang lebih setengah liter. Setengah liter itu kan 500 mililiter. Ya, kalau 1 liter itu 1000. 1 liter itu adalah 1000 mililiter. Setengahnya 500. Jadi 510 mililiter. Kalau mau kita kira-kira botol air mineral yang sedang, yang kecil itu kurang lebih 600 mililiter. Kalau yang bentuknya gelas itu adalah 220 mililiter. Ya, katakanlah 600 liter itu. Ya. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan hukumnya makruh jika kita berwudu kurang dari 1 mud, kurang lebih setengah liter lebih itu. Jadi jangan kita wudu dengan 1 botol aqua kecil itu. Meskipun kita bisa melakukannya, jangankan setengah liter itu. Ya, kita wudu kalau mau sangat hemat pakai air yang berjumlah 1 gelas tadi itu 220 liter itu pun bisa. Ya, tetapi memang kita mengusapnya tidak 3 kali. Ya. Nah, tetapi itu jangan dilakukan. Jangan kita berwudu terlalu hemat sehingga hanya menggunakan air yang setengah liter saja untuk berwudu meskipun cukup. Kecuali memang tidak ada air sama sekali. Sangat sulit cari air sedang musim kemarau. Air harganya mahal. Ya, air yang kita pakai sulit nyarinya. Maka kita kalau mau wudu pakai yang sedikit-sedikit ya tidak apa-apa karena darurat. Tetapi kalau air itu banyak cukup, maka jangan kita berwudu kurang dari setengah liter tadi itu, 500 mililiter. Kenapa demikian? Karena disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW itu kalau berwudu itu tidak pernah kurang dari 1 mud. Rasulullah SAW kalau berwudu tidak pernah kurang dari 1 mud. Beliau itu kalau berwudu 1 mud atau lebih. Dan kalau mandi adalah 1 so'. Kalau mandi wajib 1 so'. 1 so' itu berapa? 4 kali mud. Ya, mud 4 kali itu sama dengan 1 so'. Jadi kurang lebih 2 liter lebih atau sampai 3 liter, 2 sampai 3 liter. Ya, itu minimalnya Rasulullah SAW dalam mandi. Nah, oleh karena itu di dalam mazhab Syafi'i disebutkan ya hukumnya juga makruh kalau seseorang berwudu kurang dari 1 mud. Ya, kurang dari 1 mud atau setengah liter, kurang lebih setengah liter lebih lah. Ya, 600 atau 700 mililiter air. Ya. Baik, nah inilah hadirin dan santri-santri sekalian, ya, beberapa hal yang disebutkan oleh mu'allif kitab Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri berkaitan dengan hal-hal yang makruh di dalam wudu. Ya, di dalam wudu. Berikutnya kita akan membahas, ya, untuk kita manfaatkan masih ada waktu. Pembahasan berikutnya yaitu nawaqidul wudu'i. Ya, nawaqidul wudu. Nawaqid jamak dari naqid. Jamak dari naqid yang artinya adalah hal yang membatalkan, ya, wudu. Ya, jadi hal-hal berikut ini jika terjadi maka wudu yang dimiliki seseorang menjadi batal. Artinya ia kembali berhadas. Artinya ketika ia mau sholat dia harus wudu terlebih dahulu. Ya. Jadi nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Ya. Atau di dalam bahasa lain juga bisa kita katakan asbabul hadas al-asghar. Sebab-sebab hadas kecil. Ya, sebab-sebab hadas kecil. Apa saja
Di dalam mazhab Syafi'i ada 4 hal yang membatalkan wudu. Di sini dikatakan qala nawaqidul wudu'i arba'atun. Nawaqidul wudu'i arba'atun. Hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4. Ada mazhab Syafi'i ini, ya. Dalam mazhab yang lain ada tambahan dan ada yang tidak termasuk di sini. Nanti akan kita singgung sedikit-sedikit, ya. Nawaqidul wudu'i arba'atun. Hal-hal yang membatalkan wudu ada 4 di dalam mazhab kita, mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini illal maniyya. Al-khariju, ya, min ahadis sabilaini illal maniyya, yaitu keluar sesuatu dari salah satu, al-khariju, ya, keluarnya sesuatu min ahadi dari salah satu as-sabilaini, min ahadis sabilaini dari salah satu jalan. Maksudnya jalan apa ini? Jalan tempat keluarnya kotoran, ya, ya, jalan depan maupun jalan belakang, ya. Min ahadis sabilain illal maniyya, kecuali air mani. Air mani kan keluar juga dari alat kemaluan manusia. Tetapi mani itu atau sperma itu tidak membatalkan wudu, tetapi membatalkan mandi kita. Maksudnya apa? Kita harus mandi wajib. Jadi kalau ada orang sekedar keluar mani, maka dia harus mandi wajib, meskipun mungkin saja dia tidak wajib untuk berwudu, ya. Jadi sekali lagi, sesuatu yang keluar dari salah satu lubang kemaluan depan maupun belakang, ya. Nah, yang keluar ini dianggap membatalkan semua hal, baik yang sifatnya normal maupun yang tidak normal. Yang normal seperti apa yang keluar dari salah satu lubang? Kalau yang depan kan keluar air kencing, ya. Kalau dari belakang keluar kotoran padat, ya. Itu yang normal seperti itu. Ataupun yang tidak normal, misalnya keluar apa? Keluar darah. Ya, ada orang sakit keluar darah. Atau dari lubang belakang hanya keluar air saja. Atau keluar darah, atau keluar binatang. Ya, misalnya ada orang cacingan. Ya, kalian misalnya santri sudah bertahun-tahun nggak besar-besar, nah, mungkin cacingan, ya, minumlah obat cacing dulu, ya. Nah, jadi bisa saja karena cacing, nanti yang keluar cacing maka batal wudunya, ya, dan segala hal, misalnya, ya, lagi buang air, ternyata yang keluar mobil Honda Jazz misalnya, ya, misal keluar emas batangan misalnya, ya, maka itu membatalkan wudu, ya. Jadi yang membatalkan wudu itu apapun yang keluar, ya, baik yang normal maupun yang tidak normal, kecuali air mani, Maksudnya air mani apa? Air mani diri kita sendiri, ya. Jadi kalau air mani maka itu tidak membatalkan wudu, tetapi membatalkan dia harus mandi, membatalkan hadas besarnya, ya. Nah, kecuali kalau air mani itu merupakan air mani orang lain, seperti misalnya suami istri, ya. Dari si perempuannya, istrinya itu keluar air mani dari suaminya, maka yang seperti itu dia wajib wudu lagi, tapi tidak wajib mandi, ya, tidak wajib mandi. Nanti kalian kalau sudah belajar, ya, sudah punya istri, nanti kita belajar lagi tentang ini yang lebih detail, ya. Jadi yang pertama apa? Al-khariju min ahadis sabilain, keluarnya sesuatu dari salah satu lubang kemaluan, kecuali air mani, baik yang keluar itu normal maupun tidak normal, semuanya membatalkan wudu. Jadi nggak usah tanya lagi gimana kalau yang keluar nanah, ya batal.
Gimana kalau yang keluar darah, keluarnya cuma air, keluarnya cuma angin? Ya batal, semuanya batal. Yang penting ada yang keluar. Kalau misalnya kita bingung nggak keluar gimana? Ya kalau nggak keluar ya nggak batal. Kalau nggak keluar nggak batal. Ada orang sakit perut, kerucuk perutnya, ya perutnya begitu. Tapi nggak ada yang keluar, batal nggak? Ya nggak batal. Kalau ragu-ragu gimana? Kita lagi sholat, ahan-ahan, ya ini keluar apa enggak? Kata Nabi SAW, kalau kita mendapatkan seperti itu di dalam sholat, ya jangan keluar, jangan sekali-kali kata beliau keluar dari masjid, maksudnya dari sholatnya, biar aja sampai kita benar-benar mendengar suara atau mencium bau. Kalau udah dengar suara, ya dan suaranya kan suara yang khas, tahu sendiri masing-masing, ya maka batal wudunya. Atau baunya juga begitu. Ada baunya yang khas, maka berarti batal. Masa sudah mencium bau begitu masih ragu aja ini keluar apa enggak, kan enggak mungkin. Sudah dengar suara masih ragu, ini jangan-jangan suara angin bertiup di luar masjid, enggak mungkin. Ya, jadi kalau sudah dengar suara atau mencium bau, berarti itu sudah yakin 100% batal wudunya. Tapi kalau belum demikian enggak usah keluar dari sholat, terus lanjutkan sholatnya. Ya, tetapi kalau kita di luar sholat, belum sholat misalnya, kita lagi nunggu qomat, ya, kita lagi di masjid santai-santai, belum masuk waktu sholatnya belum masuk, belum azan. Lalu terjadi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ya kita batalkan, kita keluarkan itu angin, supaya jangan sampai ketika sedang sholat kita menahan angin seperti itu. Karena menahan angin atau mau menahan buang air kecil atau menahan buang air besar ketika sholat hukumnya adalah makruh, tidak bagus, tidak batalkan sholat tetapi tidak baik. Ya, jadi kalau sebelum sholat cepat-cepat ke kamar mandi. Ya, jangan ke kamar mandinya pas sudah mau qomat. Ini kadang-kadang kalian ini santri udah qomat baru ke kamar mandi. Itu salah ya karena kita melewatkan ada hal yang sangat penting, yaitu mendapatkan takbir rotul ihramnya imam, itu pahalanya besar. Ya, jadi kalian jangan biasakan diri kalau ada sesuatu ke kamar mandinya baru udah dekat-dekat qomat, itu adalah sesuatu yang tidak tepat. Ya. Baik, berikutnya yang kedua, ats-tsani, yang kedua, zawalul aqli illa binaumil mumakkini maq'adahu min mahalli qu'udihi. Zawalul aqli, hilangnya kesadaran, hilangnya akal atau kesadaran. Jadi kalau hilang kesadaran maka batal wudunya. Seperti apa hilang kesadaran? Ya nggak sadar lagi. Dipanggil namanya nggak nengok, ya, digoyang-goyang mungkin dia nggak bangun-bangun, nggak sadar lagi sudah. Diajak ngomong nggak bisa jawab, itu baru berarti artinya nggak sadar. Ya. Contohnya bagaimana? Tidur, apalagi pingsan, apalagi gila, ada orang gila diajak ngomong, nyambung nggak? Nggak nyambung. Ya, ada orang koma, sakit sampai koma nggak sadar, juga begitu. Ya, nah yang seperti itu membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu. Kalau bangun lagi dia udah sadar maka dia harus wudu. Ada orang pingsan sebentar setengah jam, nanti mau sholat wudu lagi. Ada orang gila, ya gilanya ini kondisional. Ya, pas kirimannya nggak datang gila ini. Ya, ini misalnya udah tanggal merah santri ini nggak dapat kiriman, ya. Nah, kumat itu ininya. Ya, gilanya. Maka batal wudunya. Tahu-tahu dia dengar dapat kabar, ditelepon sama bapaknya, ini sudah dikirim tadi barusan. Sadar lagi dia. Ya, nah yang seperti itu membatalkan wudu. Ya. Illa binaumil mumakkini maq'adahu, kecuali kalau tidurnya itu mantap di tempat duduknya. Mantap itu apa? Maaf ya, bokongnya ini mantap, nggak bergerak-gerak, nggak miring-miring. Ya, nggak bergerak, nggak miring-miring. Kalau dia miring, batal. Makanya kalau lagi sholat, hati-hati kalian nih. Ya, lagi nunggu qomat,
ngantuk-ngantuk, ini biasanya subuh-subuh itu lagi baca wirid ngantuk-ngantuk. Ya, hati-hati kalau sampai kelewatan tidur. Kalau bisa kelewatan tidur maka duduknya yang mantap. Duduknya yang mantap. Ya, silonya yang mantap. Ya, jangan diangkat satu. Ya, jangan sambil kadang-kadang sampai badannya direbahkan di depan. Itu kan enggak mantap di tempat duduknya. Kalau begitu sampai tertidur batal wudunya, harus wudu lagi. Lagi Jumatan ini biasanya. Lagi Jumatan nyari tiang supaya bisa nyender sambil miring. Kalau enggak mantap batal wudunya. Makanya kita harus duduknya mantap. Ya. Rasulullah SAW bersabda, al-ainu wika usahi. Mata itu adalah lubang klepnya dari bokong itu. Kalau mata ini ketiduran, ini klep yang namanya, tahu nggak klep? Ya, penutup yang otomatis itu. Ya, kalau mata tertidur sudah dia nggak bisa dikontrol lagi, nggak bisa dikontrol lagi. Jadi kalau masih sadar masih bisa ngontrol yang bawahnya. Ya, itu. Begitu juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW suatu ketika pernah beliau sholat isya terlambat. Para sahabatnya sudah nunggu banyak, sudah penuh masjidnya. Rasulullah nggak keluar-keluar. Sampai para sahabat itu ada yang kecapean sampai ketiduran sambil duduk. Bahkan dalam sebuah riwayat sampai ngorok keluar suara dengkurannya. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang keluar, sudah agak malam keluar beliau. Lalu yang muadzinnya langsung qomat. Para sahabat yang tadi tidur langsung berdiri, nggak wudu lagi dan dibiarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu menunjukkan bahwa kalau kita tidur tapi duduknya mantap, kita tidak perlu wudu lagi. Tapi kalau miring-miring, badannya miring kiri, miring kanan, kakinya diangkat satu atau dua-duanya, ya, sambil nyender ke belakang miring begini, ya, maka itu tidak mantap di tempat duduk. Kalau tertidur batal wudunya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada orang lagi sholat ketiduran gimana? Ya batal. Lagi atahiyat akhir nggak salam-salam, ya, bukan baca doanya panjang, memang udah tidur dia itu. Ya, sujud juga begitu. Yang lainnya sudah berdiri dia masih sujud saja. Bukannya dia baca doanya panjang, tapi memang sudah ketiduran. Itu batal enggak wudunya? Batal. Kalau dalam mazhab Syafi'i batal. Ya, kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak batal. Ya, dalam mazhab Syafi'i batal yang seperti itu. Ya, jadi kalau kalian lagi sholat, apalagi nanti kalau Ramadan ngantuk, ya, sampai tertidur terlambat, sujudnya itu lebih lama dari yang lain, nah suruh wudu lagi. Ya, orang itu suruh wudu lagi. Ya, kembali lagi ke sini. Illa binaumil mumakkini maq'adahu min mahalli qu'udi, kecuali orang yang duduk mantap di tempat duduknya, maka tidak batal wudunya. Nah, inilah hadirin sekalian dan para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pembahasan kita pada sore hari ini berkaitan dengan ilmu fikih dalam pembahasan mazhab Syafi'i. Insyaallah masih ada 2 lagi yang akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang berkaitan hal-hal yang membatalkan wudu. Wallahu taala a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala alladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل سول صلى وسلم
وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تشي صحبي والحمد للإله في البدء والتنام القبول. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.